Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Hannan dengan NIM 21102AF dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang asam amino dan peptida. Adapun dosen pengampu mata kuliah biokimia yaitu Bapak Maulana Zulkarnain Imansyah S.Pharm M Biomed. Langsung saja kita masuki materi asam amino. Apa sih asam amino itu? Asam amino merupakan nomenor satuan pembentuk protein. Mempunyai dua gugus fungsi yaitu gugus amino dan gugus karboksil yang terikat pada atom karbon yang sama. Atom karbon yang mengikat gugus amino adalah atom karbon alfa terhadap karboksil. Karenanya dapat disebut asam alfa amino karboksilat. Adapun rumus umum asam amino ada 4 rantai. Yang pertama R, rantai asli. Yang kedua COOH, gugus karboksil. Yang ketiga H2N, gugus amino. Dan yang terakhir H, hidrogen. Sifat-sifat asam amino ada 4. Yang pertama, mempunyai titik leleh lebih besar dari 200 derajat Celcius. Yang kedua, larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Yang ketiga, bersifat sweeter ion, artinya dapat bereaksi dengan asam dan basa. Yang keempat, bersifat unwater, artinya memiliki ion karboksilat min CO2 dan ion amonium NH3+. Selanjutnya asam amino penyusun protein. Gabungan beberapa asam amino yang tersambung melalui ikatan peptida disebut sebagai polipeptida protein. Hal yang menarik bahwa protein pada semua bentuk kehidupan atau organisme mengandung hanya 20 jenis asam amino. Namun interkoneksinya menghasilkan ragam makhluk hidup yang tak terhingga banyaknya. Selanjutnya, klasifikasi asam amino. Terdapat 20 jenis asam amino penyusun protein yang dibedakan satu sama lain oleh genus gugus R-nya. Berdasarkan sifat kepolaran gugus R, ke-20 jenis asam amino tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu asam amino netral dengan gugus R nonpolar, yaitu alanin, leusin, isoleusin, valin, prolin, fenilamin, tritofan, dan metion. Yang kedua, asam amino netral dengan gugus R polar, yaitu serin, treonin, tirosin, asparagin, glutamin, dan sistein. Yang ketiga, asam amino yang bersifat asam yang memiliki gugus R karboksil yang bermuatan negatif, yaitu asam glutamat dan asam aspartat. Yang keempat, asam amino bersifat basa yang memiliki gugus R amina yang bermuatan positif, yaitu lisin dan arginin. Salah satu reaksi asam amino yaitu reaksi Sanger adalah reaksi antara alfa amino dengan 1-fluoro 2,4 dinitrobenzen disingkat dengan FDNB. Dalam suasana basa lemah, FDNB bereaksi dengan asam alfa amino membentuk turunan 2,4 dinitrofenil yang disebut DNP asam amino. Seperti pada gambar, struktur FDNB ditambah dengan struktur asam amino menghasilkan struktur DNP asam amino. Ada 2 macam asam amino berdasarkan nilai gizi. Yang pertama, asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, tapi sangat dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya lisin, isoleusin, histidin, leusin, henilamin, metionin, valin, treonin, dan triptofan. Seperti pada gambar di samping. Itu struktur-strukturnya. Dan yang kedua, asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Contohnya asam aspartat, alanin, glutamin, glisin, sistein, serin, asparagin, asam glutamat, tirosin, dan prolin. Seperti pada gambar di samping juga, itu adalah struktur-strukturnya.
Selanjutnya, senyawa peptida. Reaksi asam amino yang sangat penting adalah reaksi kondensasi antara asam amino dan asam amino untuk membentuk protein. Interaksi asam amino membentuk protein melalui ikatan kovalen peptida. Ikatan peptida adalah ikatan antara gugus karboksil dari satu asam amino dengan gugus amino dari asam amino yang lain. Protein hanya terhidrolisa sebagian, maka polimer-polimer yang lebih kecil yang terbentuk dari asam amino disebut peptida. Sebagai contoh, salah satu hasil hidrolisis sebagian dari sutra adalah glisin-glisin, merupakan suatu bentuk amida dari dua asam amino glisin. Suatu dipeptida alanil serin yang terbentuk dari asam amino alanin dengan serin melalui ikatan peptida yang ditunjukkan dengan garis yang lebih tebal. Pembentukan peptida seperti pada gambar. Selanjutnya gambar struktur peptida. Monopeptida, dipeptida, ikatan peptida. N terminal di kiri dan C terminal di kanan. Alhamdulillah, itulah tadi materi asam amino dan peptida. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.